sama Bella di sini. Bel, mau tanya, kalau kamu kan tadi memerankan sebagai seorang guru ya, di daerah terpencil gitu kan? Daerah terpencil. Nah, dalam memerankan hal tersebut, apa yang dirasakan kalau seandainya menjadi seorang guru di daerah terpencil? Kalau aku beneran kayak gitu. Will you take the job? Wow, itu berat sih. Karena ada orang yang sampai depresi, ada orang yang pernah sampai meninggal loh. Yang kerja, yang di tempat yang syuting aku ini, yang pernah jadi guru. Karena mereka saking nggak kuat. Mereka nggak kuat dengan keadaan yang nggak ada listrik, segala macam. Mereka jadi depresi, jadi stres sendiri. Kalau itu aku Belum tentu kali. nggak tahu. Tapi gimana kalau Karena misalnya? berat banget ya, aku ngejalanin syuting aja menurut aku ini sangat berat sekali. Ya. Nah, kalau buat orang-orang yang bisa menjalankan seperti itu, Hebat, keren banget, hebat. karena saya punya seorang pengajar juga yang memang melakukan hal seperti itu. Kita lihat dulu, ini adalah Hetty Nur Cahyari. Menjadi seorang guru merupakan profesi yang sangat mulia. Hetty Nur Cahyari ini anak muda yang membuktikan dirinya salah satu pengajar muda yang bisa ditempatkan di Pulau Bawean selama 1 tahun. Banyak pengalaman yang didapatkan Hetty selama mengabdikan diri menjadi seorang tenaga pendidik. Alumni jurusan Ilmu Hubungan Internasional ini hingga sekarang masih aktif di berbagai komunitas anak muda yang bergerak di bidang pendidikan. Langsung saja kita undang, ini adalah Hetty Nur Cahyari ini. Hai Mbak Hetty, Bu Guru. Hetty, apa kabar? Oke, jadi ngajar di Pulau Bawean. Ya, Oke, boleh ceritain dulu nggak Pulau Bawean itu seperti apa? Pulau Bawean itu tebak, ada yang tahu di mana? Nah, tebak ada yang tahu di mana? Ayo nih ngetes nih, karena ibu guru semua kan. Nah, ayo. Kan Ngetes. Ayo, Bawean ada dosennya di mana? langsung, udah. Gua nggak bisa jawab, malu sama murid-muridnya nih. Instingnya langsung ngetes gitu. Jadi Pulau Bawean itu masuknya di Kabupaten Gresik. Itu letaknya ada di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Jadi ada di Laut Jawa di tengah-tengah, kecil pulaunya. Kecil, pulau kecil. Ya, untuk mengelilingi pulau itu kira-kira butuh waktu 3 jam. Untuk mengelilingi pulau Ya. itu butuh waktu hanya 3 jam. 3 jam. Jadi terbayang betapa kecilnya pulau itu. Oke. Gitu. Terus kemudian untuk geografisnya sendiri, dia berbukit-bukit. Jadi yang di pinggir pulau pantai, kalau sudah mulai ke tengah dia bukit dan pegunungan. Oh, I see. Nah, oke. Mungkin pertanyaan saya yang tidak menariknya apa di sana? Bukan yang menarik, tapi yang tidak menariknya apa? Yang tadi kan bilang ada guru-guru yang kalau ditaruh di NTT ada yang depresi dan sebagainya. Iya. Ada nggak yang membuat depresi kalau Iya. tidak menggunakan hati tapi ada di sana? Apa ya? Karena pada awalnya ikutnya memang niatnya sudah penasaran. Nggak ya, masanya itu kalau tidak niat tuh gimana depresinya? Apa yang buat depresi kalau ada di sana? Apa ya? Ada listrik nggak? Oh iya, Ada. Ada listrik, tapi hanya di beberapa daerah tertentu saja gitu. Kalau untuk sekarang mungkin sinyal kali ya yang agak merisaukan anak-anak muda dan kita di sini gitu kan. Di sana sinyalnya tidak semuanya terjangkau oleh sinyal gitu sih. Oke. Kalau Tapi toilet nyaman. gimana? Oke, kalau toilet Gue jadi yang mengganti. juga tidak semuanya terjangkau oleh toilet. Tidak Sanitasinya semuanya masih terjangkau terbatas. oleh toilet. Ya, jadi Maksudnya? kalau kita di sini di Jakarta itu kan, Semua rumah ada toilet. ya itu Kalau ini nggak semua rumah. tidak semua Nah, rumah kalau ada semua rumah toilet. nggak ada toilet berarti Numpang. pilih kasih dong. Ada orang-orang yang nggak boleh pup. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau nggak ada toilet kok. Jadi di sini apa ya? Kita harus kreatif, cukup kreatif untuk Buang air. datang ke rumah penduduk gitu kan yang ada toiletnya. Terus untuk minta izin untuk ikut di toilet. Lah yang nggak punya toilet rumahnya gimana? Nah itu tadi harus lebih kreatif untuk ke Kalau mandi rumah-rumah gimana dong? Di penduduk. sungai.
Pernah sih nyobain, tapi kayaknya mending lebih enak kalau minta izin ke rumah penduduk yang ada toiletnya gitu. Dikenakan tarif nggak bayar kalau buang air 1.000, buang mandi 2.000 gitu. Enggak sih, karena ibu guru kan, jadi guru di sana dan mereka tahu saya pendatang. Jadi penerimaannya lebih enak begitu kan. Mereka juga welcome karena saya juga kenal dengan murid-muridnya, berinteraksi di sekolah. Jadi mereka malah dengan senang hati, mandi di sini aja Bu Guru gitu, rebutan malah. Nah, jadi kamu kalau mau buang air kecil segala ke rumah orang? Ya, Oh, iya? Rebutan lagi Mas. Jadi sini Bu Guru, buang air di sini sedikit, di situ sedikit. Jadi semua kebagian. Rebutan. iya. Ya, menarik tapi. Nah, penduduk-penduduk sana biasanya di mana buang air? Eh, ini kenapa yang dibahas ini, Mas? Ya sudah pasti di toilet kan. Punyanya orang? Ya ada beberapa yang ada beberapa yang tidak, dan juga ada semacam toilet umum gitu. Ada toilet umum Ya. juga. Oke, oke. Nah, di sana berapa lama? 1 tahun. Selama 1 tahun. Nggak pernah Iya. pulang 1 tahun. 1 tahun itu sempat pulang 1 minggu, tapi dengan sudah tidak dikenal. Kenapa? Panas ya? Iya, dan jadi apa istilahnya, jadi Hitam. apa ya? Iya itu. Sukacita pulang sekolah ini gambarnya perahu. Artinya harus ada yang melewati pulau gitu. Kalau ini saat saya di daerah lain, ini kebetulan saat di Natuna. Oh, oke. Oh ya, Pulau 3, Kabupaten Natuna. Iya. Ini juga saat di Natuna. Senyum itu sedekah, gigiku bersih. Itu apa hubungannya gigiku bersih dengan senyum sedekah ya? Iya, kadang di daerah itu sangat kreatif untuk membuat papan-papan petunjuk gitu. Oh, nah kalau lagi mau refreshing, Iya. kan kalau di kota besar bisa nonton, bisa ke restoran, ke Iya. kafe. Kalau di sana kemana orang-orang? Atau kamu kemana kalau mau refreshing? Saya cukup di rumah saja, dan kemudian anak-anak itu datang ke rumah gitu. Ibu belajar gitu. Jadi di situ apa ya? Itu hiburan kali ya, karena juga listrik terbatas, sinyal terbatas gitu kan. Salah satu hiburannya ya anak-anak itu gitu. Jadi antusias mereka belajar besar. Ya, sangat tinggi di daerah. Oke. Nah, bukannya katanya saya dengar katanya mereka ada yang ngomong buat apa nanti juga jadi TKI juga. Oh iya, ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pulau Bawean ini disebut juga Pulau Putri karena mayoritas penduduk laki-lakinya merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia. Dan begitu pula juga dengan penduduk yang wanita, juga kadang ada juga yang ke sana merantau sebagai tenaga kerja wanita gitu. Nah, di situ kemudian secara tidak langsung membentuk mindset anak-anak bahwa ya saya besok bercita-citanya ingin menjadi tenaga kerja di luar gitu istilahnya. Karena itu yang mereka lihat. Ya, yang mereka lihat sehari-hari, kemudian ayah, ibu, paman, bibi, saudara, kakak. Semuanya ke sana begitu. Ya, Oke. Nah, ada main yang Mas Dedi ke sana. mungkin satu saat ya. Iya. Yakin Iya. bawa toilet sendiri saya. Kopi spot. Yang unik adalah kalau secara geografis, kalau teman-teman melihat peta, Pulau Bawean itu di bawah Kalimantan dan di atasnya Jawa, tapi dia sangat dekat sekali dengan budaya di Malaysia. Oh, Itu menarik. Berarti karena- cakep bahasa Melayu tuh, pintar betul. Ya, Iya Bu Guru, iya, iya kan? jadi yang menarik adalah di Bawean bahasanya adalah serapan antara bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Kenapa? Karena TKI TKW itu. Bisa jadi juga secara historis ada apa ya, ada pengaruh gitu ya. Jadi istilahnya mereka pun merantau tuh sudah bukan barang baru lagi, sudah lama mereka melakukan hal itu gitu. Dan di Malaysia pun ada semacam perkampungan begitu yang itu menampung orang-orang Bawean yang bekerja di sana. Di Malaysia ada penampungan yang menampung. Ada perkampungan. Perkampungan. Iya, iya. Saya belum pernah ke sana sih, tapi mereka bercerita kepada saya gitu. Jadi kalau untuk merantau ya sudah tidak ada masalah gitu, karena secara apa ya, historis juga mereka merasa bahwa ya kami dekat gitu. Udah biasa dengan hal tersebut. Ya, ya. Oke. Berarti udah pisah sama anak-anak berapa lama? Saya bertugas di Bawean tahun 2011 sampai 2012. Kemudian berarti kalau dihitung-hitung sekarang sudah hampir berapa? 4 tahun
Bu Guru. Iya, pinter. Berasa ditanya Bu Guru ya. Dua gurunya Iya bener. Oh, terus masih ini nggak? Maunya tanya jawab. Karena dia nggak ada hiburan lain. Begitu pulang belajar Bu Guru, gitu. Masih komunikasi gitu sama anak-anaknya gitu. Iya, masih. Seneng sih itu yang istilahnya apa ya? Walaupun kita sudah tidak berada di sana, tapi kita masih komunikasi, masih istilahnya masih melihat mereka untuk tumbuh besar dari jarak jauh gitu istilahnya gitu. Mereka ada pesan apa nggak? Bu Guru kesini lagi dong, bawa Monas gitu-gitu nggak? Apa gitu? Saya sempat ke sana kemarin akhir Desember 2015. Seneng sih anak-anak sudah SMA sekarang dan apa ya? Mereka masih ingat saya gitu dan saya senang, nggak nyangka gitu kan pernah menjadi bagian masa kecil dari seorang anak gitu. Jadi sangat menyenangkan dan wow gitu. Selama setahun itu nggak terbayang sih akhirnya gitu. Kenapa nggak balik lagi? Kenapa tidak Balik kembali lagi. lagi? Karena saya di sana dalam rangka menjadi pengajar muda Indonesia mengajar, di mana masa tugasnya adalah 1 tahun. Nah terus kemana habis itu? Setelah itu saya memutuskan untuk aktif kembali di dunia pendidikan, tapi tidak di lingkungan sekolah istilahnya begitu. Sekarang? Saya aktif di lembaga swadaya masyarakat atau NGO yang istilahnya kalau secara passion saya ingin terus bergerak di bidang pendidikan. Oke. Ada murid yang akhirnya jadi TKI? Ya, ya ada. Apa ya? Ya itu murid saya sendiri dan saya dekat dengan dia gitu karena murid saya hanya 17. Oh hanya 17? Iya, jadi kebayang betapa hafalnya tingkah laku anak-anak itu. Nah, terus gitu. gimana jadi TKI? Kamu sedih nggak kan? Harusnya mereka cita-citanya. Semula saya sedih dalam artian karena saya pernah mengajar dia, jadi saya harap dia akan terus melanjutkan sekolah begitu. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk apa ya? Untuk menjadi TKI karena tantangan ekonomi begitu yang dihadapi gitu. Dan apa ya? Saya hanya bisa percaya dengan keputusannya dia gitu karena saya juga tidak bisa langsung untuk mempengaruhi atau terlibat dalam hidupnya gitu kan. Tapi dia cukup terbuka dengan saya, mengemukakan apa aja sih yang sudah dia alami di sana gitu. Dan sampai sekarang saya senang sekali dia masih kontak dengan saya. Ya kadang-kadang sulit juga untuk merubah mindset orang yang sudah dilahirkan di hal seperti itu juga ya pasti. Iya. Karena banyak hal yang kita nggak tahu apa yang Iya. situasinya kan di sana. Iya. Kan, pasti. Dan yang saya senang adalah dia pun sekolah juga, tanda kutip sekolah, melalui kehidupan yang dia alami di sana gitu. Di Malaysia itu. Iya, dia sekolah dengan kehidupan gitu. Dia bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sana gitu. Oke. Ya. Bella, nah berarti pada saat kamu syuting di sana dengan suhu panas 38 sampai 42 ya? Iya, 38 sampai 42. 38 sampai 42. Itu nggak depresi? Alhamdulillah cuma sebulan. Kalau setahun, aku nggak tahu. Mungkin aku harus belajar banyak sabar kali ya, masya Allah di sana. Terus kalau lagi break gitu, terus ngapain di sana? Biar nggak boring, biar nggak mati gaya. Secara kan gak ada Main sinyal. sama anak-anak, jogging, jalan ke pasar, cari rujak, Cari rujak? cari makanan. Terus lebih sering sih anak-anak datang. Mereka kan aku beda tempat, beda homestay. Mereka datang ke tempat aku, mereka ngetok, ibu guru, ibu sedang apa kok gitu. Oh, mereka panggilnya ibu guru? Mereka ibu guru. Iya, Akhirnya iya, aku iya. keluar di lobi ngobrol sama mereka, ngeliatin kelakuan mereka gitu udah seneng. Karena nggak ada sinyal mau Oh, ngapain. ya sama ya berarti. Itu bener loh. Belajar udah Iya, bahagia. dan anak-anak itu menghibur Dan kan. anak-anak itu menghibur. Ada aja yang mereka lakuin ya kan. Selain aku itu hampir gimana sebulan. mensiasatinya? Ya selain itu karena cuaca juga panas, itu kalau lagi break syuting. Tapi kalau lagi masih syuting karena cuaca juga panas, kadang-kadang mood juga suka turun kan. Ya. Kayak aduh kerasa capek segala macam. Cuman ya alhamdulillah karena ada white coffee, jadi itu sangat membantu banget aku dan film ini gitu. Jadi ya kalau misalnya lagi panas, pasti aku suka bilang sama orang produksi,
kayak enak deh luwak white coffee. Terus langsung dibikinin sama mereka, dikasih ke kru-kru yang lain. Terus kita semua kayak langsung seger lagi, kita semua kayak semangat lagi. Pernah suatu saat aku, ini beneran aku lagi nunggu mereka lagi pada traveling, lagi syuting. Kita di bawah pohon, itu panasnya, Masya Allah. Aku bingung mau ngapain kan. Ada listrik nih bisa dicolok pakai sambungan kabel pakai perleng. Colok. Terus akhirnya aku bikinin luwak white coffee dingin, super dingin buat kru-kru yang habis traveling. Terus aku bilang, terus si gelas plastiknya aku tulis namanya satu-satu. Aku nggak ada kerja. Jadi PU ya? Jadi PU. Satu-satu aku tulis namanya. DOP buat Om Edi, DOP buat Mama, gelas plastik gitu. Jadi biar kayak kopi-kopi yang ada di luar gitu loh. Terus aku kasih buat mereka spesial gitu. Bel, bikin sendiri? Iya, terus mereka minum di bawah pohon. Aduh seru banget sih. Emang dari dulu suka minum kopi? Dulu aku nggak suka minum kopi karena aku punya mah kan. Terus sering banget mah aku sakit. Jadi aku tuh nggak bisa sembarangan minum kopi yang kayak kalau orang-orang kayak aku, Bel ngopi yuk di luar duduk. Aku tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi ya aku harus bawa dari rumah. Aku harus pilih yang kandungannya juga bagus. Akhirnya aku pilih luwak white coffee karena aman di lambung. Udah ngomong banyak nih tentang itu, kayaknya penonton juga udah pada pakai bajunya. Ada kuisnya katanya buat hadiah penonton. Ada kuisnya? Wow. Iya ya, itu ya. Ini ya. Ayo Bu Guru, Oke. aku temenin kita ke situ. Oke, jadi sekarang kalau aku sama Cika, kita berdua bilang luwak white coffee, penonton bilang the real white coffee, oke? Kita coba ya. Luwak white coffee. The real white coffee. Oke. Pertanyaannya gampang banget. Apa judul film aku yang terbaru yang tayang 19 Mei 2016 yang tayangnya 2 hari lagi? Judulnya Siti Biarkan Kami Bersaudara atau Aisyah Biarkan Kami Bersaudara? Yang tahu angkat kaki, Siti apa Aisyah? tangan. Kayaknya tadi yang duluan angkat ke tangan itu yang pakai jilbab warna hitam ya? Yang ngasih Bella? Iya ya, Iya, iya. ibu ini ya. Ibu, Mbak deh kayaknya. Mbak. Aku Masih kebiasaan, muda, Bu. maaf, Masih muda, aku Bu. kebiasaan manggil orang ibu karena di NTT semuanya manggilnya ibu. Nah ya, Ibu. Ibu. Namanya siapa? Sally Anggraini. Sally Anggraini. Silakan jawabannya. Jawabannya B. Apa tuh? Aisyah biarkan kami bersaudara. Yeay, betul sekali. Ibu mendapatkan 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, kopi putih pertama di Indonesia. Pajak ditanggung pemenang. Oh, tetap ya. Selamat ya. Selamat ya. Jadi judulnya adalah Aisyah. Oh, Aisyah biarkan kami Kami bersaudara. Bukan Nah, Siti. Sitinya siapa? Gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba tadi aku kayak Siti. Buat pilihan. Kita lanjut lagi satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.